Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, lebih dari yang saudara duga, lebih dari yang saudara bayangkan, lebih dari yang saudara perkirakan. Allah Bapa kita sungguh-sungguh mau berurusan dengan kita. Sesungguhnya dia sudah berurusan dengan kita. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol, di luar pengetahuan Allah. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Yesus, putranya. Dan memang itu maksud keselamatan diberikan agar kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kita bisa segambar serupa dengan Allah, bisa berkeadaan berkodrat ilahi. Tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh membuka hati, memberi ruangan seluas-luasnya, memberi perhatian sepenuh-penuhnya terhadap kehadiran Allah tersebut. Padahal Bapa ingin kita itu menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat dalam segala perkara. Saudara, banyak orang yang benar-benar memperlakukan Allah seakan Allah itu tidak ada. Ya, mereka hidup sebenarnya tanpa Tuhan. Walaupun Tuhan menyertai kehidupan ini. Walaupun Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tetapi umat manusia, ciptaannya yang tidak memperdulikan dia. Jangan kita berbuat demikian, saudara. Jangan. Saudara akan sangat menyesal, akan ketakutan, dan saudara termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengalami ratap tangis dan kertak gigi. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menjadi anak-anak Allah yang selalu membuka pikiran kita untuk menyadari dan menghayati kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Kita selalu membuka pikiran hati kita untuk menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini. Jika kita melakukannya, saudaraku, maka kita akan menjadi peka, kita akan menjadi sensitif terhadap tindakan-tindakan Allah melalui atau di dalam setiap peristiwa hidup. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita pahami, kita mengerti, kita ubah, saudaraku, melalui peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Dan tentu saja dengan menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini, kita akan makin hidup suci. Kita takut untuk berbuat dosa. Kita gentar akan Allah. Sekecil apapun, sehalus apapun kesalahan yang kita lakukan akan mengganggu jiwa kita. Menghilangkan damai sejahtera kita. Ya, ini beda dengan orang yang tidak menghayati Allah. Ia mau berbuat dosa sekejam apa, sesadis apa terhadap orang lain, ya nyaman saja. Dan yang sungguh sangat mengerikan kalau itu dilakukan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang Kristen yang semena-mena terhadap orang lain tapi merasa dirinya selalu benar. Merasa ia ada di pihak Tuhan dan sedang menyerang anak setan, padahal yang diserang itu bisa dan memang bukan anak setan, tetapi anak Allah atau hamba Allah yang benar. Jangan sampai terjadi, saudaraku,
kita menyakiti, melukai orang yang dia adalah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang baik. Lalu kita merasa bahwa kita sedang membela Tuhan dan menyerang orang yang adalah anak setan. Sejahtera saja melakukan hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Waduh, jangan sampai terjadi ini, saudara. Menghayati kehadiran Allah membuat kita takut akan Allah. Sehingga kita bisa hidup di dalam kesucian, hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Sulit kita munafik walaupun bisa. Tapi sulit. Sebab setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang tidak patut, kita akan terganggu, jiwa kita terganggu, saudara. Ya, kita merasa kita ini ya kehilangan damai, saudara. Jadi kalau kita menghayati Allah dengan benar, kita membangun kesucian yang benar. Yang kedua, kalau kita menghayati Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita, kita menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Berbagai tekanan-tekanan dan kebutuhan-kebutuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berurusan dengan Allah. Sederhana walaupun ini tidak mudah. Menghayati kehadiran Allah. Selalu merenungkan bahwa Dia Allah yang hidup, yang maha hadir, yang menyertai kita. Tidak ada sedetik pun saat di mana kita tidak bersama dengan Tuhan. Tidak ada kejadian sesederhana apapun yang Allah tidak bekerja di dalamnya. Allah yang maha hadir, maha muliai, luar biasa, mau menuntun kita agar kita sampai rumah Bapa menjadi anak-anak Allah yang layak terhisap, ya, tergolong sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ayo kita maksimalkan diri kita untuk itu. Seluruh hidup kita harus kita fokuskan kepada Tuhan dan kerajaannya. Se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya, saudaraku. Mumpung kita masih memiliki kesempatan. Ingat apa yang saya khotbahkan beberapa waktu lalu. Bahwa yang bernilai itu nanti, bukan sekarang. Perbandingannya tak terbatas keindahannya. Tak ternilai kemuliaannya nanti. Dibanding sekarang nol, karena ini akan lenyap semua. Maka sejak kita hidup di bumi ini, kita mau sungguh-sungguh benar-benar mencari Tuhan dan berjuang untuk menjadi anak-anak kesukaan Allah. Saudaraku, waktu adalah anugerah. Jadi mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sejak saya menyampaikan firman ini, ayo kita menghayati kehadiran Allah. Kita merenungkan Dia siang dan malam. Sehingga akan menjadi otomatis, menjadi irama otomatis di dalam hidup kita. Irama otomatis di dalam hidup kita, saudaraku. Menghayati kehadiran Allah. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu pesan Tuhan untuk kita. Maksud saya inilah pesan Tuhan untuk kita saat ini. Ya, Tuhan mau berurusan dengan kita. Kita memberi diri berurusan dengan Dia. Puji Tuhan, saudara sekalian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Angkat tanganmu. Kiranya Bapa Yahweh Elohim yang benar satu-satunya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.